Need to complicate things. Let's stick to the basics. We both know what we want. Let's just keep it simple. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan sharing tentang kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di SMA Negeri 2 Jember. Simak sampai akhir ya. Nah teman-teman, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Willy Novandra dari program PPG Prajabatan Pendidikan Sejarah Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Jember. Hari ini saya akan membahas topik praktik baik yang berjudul penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di SMA Negeri 2 Jember. Tugas ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan, sekaligus sebagai wadah bagi saya sendiri untuk mengembangkan kompetensi pendidik yang profesional. Hari ini saya akan membahas topik praktik baik yang berjudul penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di SMA Negeri 2 Jember. Tugas ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester. Untuk topik yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang intervensi terkait penerapan scaffolding pada CPD. Maka dari itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih Zone of Proximal Development atau bisa disingkat CPD ini. Jadi, Zone of Proximal Development dapat diartikan sebagai sebuah konsep dalam psikologi pendidikan yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky. Konsep ini menggambarkan zona ideal untuk belajar bagi seorang pembelajar. CPD adalah jarak antara apa yang dapat dilakukan oleh seorang pembelajar secara mandiri dan apa yang dapat dicapainya dengan bantuan orang yang lebih terampil. Sementara itu, scaffolding sendiri merupakan bentuk bantuan ataupun merupakan strategi pembelajaran yang didasarkan pada konsep Zone of Proximal Development yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Nah, dari pemaparan saya tersebut, gimana teman-teman masih bingung? Baik, saya jelaskan secara lebih singkat ya. Jadi, dapat disimpulkan scaffolding merupakan suatu teknik pembelajaran di mana peserta didik diberikan sejumlah bantuan. Nah, kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut, hingga pada akhirnya siswa dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Scaffolding menjadi metode mengajar dengan cara menyesuaikan tingkat dukungan pendidik sesuai dengan potensi kognitif seorang peserta didik itu sendiri. Misalnya, jika siswa sedang belajar tentang kebijakan revolusi hijau pada masa pemerintahan Orde Baru, guru dapat memberikan contoh konsep dasar revolusi hijau secara sederhana, memecah topik kajian menjadi beberapa subtopik, menjelaskan cara menyelesaikan masalah, dan memberikan LKPD atau penugasan yang mewajibkan peserta didik mencari sumber sejarah, menghubungkan dan mensintesiskan fakta sejarah berdasarkan permasalahan yang disajikan. Scaffolding merupakan proses yang digunakan untuk membantu individu mencapai CPD mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memberikan petunjuk dan bimbingan yang diperlukan individu untuk menyelesaikan tugas. Petunjuk ini dapat berupa penjelasan, demonstrasi, atau pertanyaan. Nah, kemudian pengimplementasian scaffolding pada CPD ini saya terapkan pada kelas 12 MIPA 5. Untuk mengetahui perkembangan kognitif siswa, terlebih dahulu saya melakukan asesmen diagnostik. Informasi yang saya dapatkan dari asesmen tersebut, saya gunakan sebagai landasan untuk memetakan peserta didik berdasarkan kompetensi kognitifnya. Nah, kemudian pengimplementasian scaffolding pada CPD ini saya terapkan pada kelas 12 MIPA 5. Untuk mengetahui perkembangan kognitif siswa, terlebih dahulu saya melakukan asesmen diagnostik. Informasi yang saya dapatkan dari asesmen tersebut,
saya gunakan sebagai landasan untuk memetakan peserta didik berdasarkan kompetensi kognitifnya. Nah, kemudian pengimplementasian scaffolding pada CBT ini saya terapkan pada kelas 12 MIPA 5. Untuk mengetahui perkembangan kognitif siswa, terlebih dahulu saya melakukan asesmen diagnostik. Informasi yang saya dapatkan dari asesmen tersebut, saya gunakan sebagai landasan untuk memetakan peserta didik berdasarkan kompetensi kognitifnya. Nah, kemudian selanjutnya, penerapan scaffolding dilakukan di kelas 12 MIPA 5 pada materi kebijakan ekonomi pemerintahan Orde Baru dengan menggunakan model problem-based learning. Selanjutnya, penerapan scaffolding dilakukan di kelas 12 MIPA 5 pada materi kebijakan ekonomi pemerintahan Orde Baru dengan menggunakan model problem-based learning. Selanjutnya, penerapan scaffolding dilakukan di kelas 12 MIPA 5 pada materi kebijakan ekonomi pemerintahan Orde Baru dengan menggunakan model problem-based learning. Selanjutnya, penerapan scaffolding dilakukan di kelas 12 MIPA 5 pada materi kebijakan. Aktivitas dalam penerapan scaffolding pada mata pelajaran sejarah, yaitu yang pertama dilakukan dengan diskusi kelompok. Diskusi kelompok dapat menjadi sarana yang efektif untuk memberikan scaffolding kepada siswa. Guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memandu diskusi dan membantu siswa untuk memahami materi sejarah. Yang kemudian ada pemberian tugas kelompok. Tugas kelompok dapat menjadi sarana yang efektif untuk memberikan scaffolding kepada siswa. Guru dapat memberikan tugas kelompok yang membutuhkan kerjasama dan kolaborasi dari siswa. Tugas kelompok dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kemudian ada pemberian contoh. Guru dapat memberikan contoh-contoh yang relevan dengan materi sejarah yang sedang dipelajari. Contoh-contoh tersebut dapat membantu siswa untuk memahami konsep sejarah yang abstrak. Kemudian ada pembimbingan, yang terakhir ada pemberian umpan balik. Guru dapat memberikan umpan balik terhadap hasil kerja siswa. Umpan balik tersebut dapat membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan pemahaman mereka tentang materi sejarah. Nah, hasil yang dicapai setelah melaksanakan Zone Proximal Development yakni sebagai berikut. Yang pertama, dari aspek kognitif sendiri, siswa dapat memahami materi kebijakan pemerintahan Orde Baru secara mendalam dan peningkatan hasil belajar berdasarkan hasil ulangan harian mereka. Kemudian dari aspek keterampilan, seluruh siswa mengalami peningkatan dalam membuat keterampilan membuat infografis dengan berbantuan teknologi pembelajaran. Yang ketiga, dari afektif sendiri menumbuhkan sikap kritis dan menghargai sejarah. Kemudian topik terakhir tentang pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone Proximal of Development. Pembelajaran dan replikasi saya gunakan di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kedua, dengan topik materi pemerintahan reformasi. Kedepannya, kemampuan peserta didik dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran dengan serangkaian strategi pembelajaran yang memperhatikan Zone Proximal Development siswa dapat membantu kegiatan pembelajaran di pertemuan selanjutnya berjalan dengan efektif dan memfasilitasi kebutuhan siswa. Pembelajaran dan replikasi saya gunakan di pertemuan selanjutnya, di pertemuan kedua, dengan topik materi pemerintahan reformasi. Kedepannya, kemampuan peserta didik dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran dengan serangkaian strategi pembelajaran. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di SMA Negeri 2 Jember. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.